Pada misa Wiruk Dupa di masa New Normal, urutan perarakan masuk diawali dengan 2 misdinar pembawa Wiruk dan Dupa dan diikuti dengan Romo di belakangnya. Sesampainya di depan altar, Romo akan mengisi Wiruk lalu mendupai altar. Setelah Romo selesai mendupai altar, misdinar bersama dengan Romo berlutut satu kaki. Tangan misdinar harus 45 derajat dari dada, dan tumit harus tetap di garis berwarna coklat. Pada saat Romo jalan ke mimbar kaca setelah mencium altar, kedua misdinar hormat dan mengembalikan barang melalui lorong gong dengan cara seperti perarakan pulang. Setelah menaruh barang, misdinar keluar seperti perarakan masuk menuju ke bantal masing-masing. Pada saat tobat, misdinar berlutut 2 kaki di bantal, dan rok harus menutupi sepatu yang digunakan. Pada saat kemuliaan sampai doa pembuka, misdinar berdiri. Setelah doa pembuka, misdinar langsung hormat tanpa menunggu lektor dan naik ke altar. Dalam masa new normal ini, semua misdinar duduk di sisi gong, dengan misdinar pertama duduk di bangku pasangan 6 dan misdinar lainnya duduk di bangku pasangan 3. Apabila di misa tersebut hanya terdapat satu bacaan, maka setelah hormat doa pembuka, misdinar langsung menuju lorong gong bersama-sama. Misdinar keluar dan tunggu di gotik gong saat Mazmur tanggapan bait pertama. Jika di misa tersebut terdapat 2 bacaan, maka sehabis hormat doa pembuka, misdinar langsung duduk. Dan setelah bacaan pertama selesai, misdinar turun ke gotik gong dan tetap menjaga jarak, hormat, dan masuk ke lorong gong. Misdinar akan keluar kembali ke gotik gong saat bacaan kedua. Saat bait pengantar Injil, misdinar ke bantal, hormat bersama, dan kemudian naik sambil berjalan silang menuju tempat duduk Romo atau mimbar kaca. Sesampainya di tempat duduk Romo atau mimbar kaca tersebut, misdinar akan membuka Wiruk dan Romo yang akan mengisinya. Dan jangan lupa, Wiruk tidak boleh ditutup sebelum Romo memberikan tanda salib. Setelah itu, misdinar langsung berpindah dari mimbar kaca ke mimbar bacaan. Dan jangan lupa untuk menyerong dengan Romo sebagai sentralnya. Setelah bacaan Injil selesai, misdinar kembali ke bantal masing-masing, hormat, dan mengembalikan Wiruk Dupa ke lorong gong. Setelah itu, misdinar langsung keluar kembali dari lorong gong, hormat bersama di gotik gong, dan duduk di tempatnya masing-masing. Saat syahadat atau aku percaya, misdinar akan hormat saat kata-kata yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Jangan lupa misdinar yang berdiri di bangku pasangan ketiga harus menyerong. Apabila alat-alat misa masih berada di credence, salah satu misdinar harus berjalan ke credence dari tempat duduknya untuk memakai hand sanitizer sebelum memberikan barang ke Romo dan memakainya kembali setelah selesai mengantar semua barang. Misdinar yang berada di credence pertama mengantarkan sibori dan piala kepada Romo. Untuk misdinar yang lainnya, turun dan hormat di gotik lalu menuju lorong untuk mengambil Wiruk dan Dupa. Wiruk dipegang di satu tangan dan tangan lainnya memegang Dupa. Kemudian langsung kembali ke lorong gong secepatnya. Saat misdinar yang melayani Romo di altar sedang mengantar ampul, misdinar yang membawa Wiruk dan Dupa hormat di gotik dan naik ke credence. Setelah misdinar yang melayani Romo selesai mengantarkan ampul, misdinar yang memegang Wiruk dan Dupa memberikan dupanya kepada pasangan misdinarnya. Barang-barang yang diantar oleh misdinar yang melayani Romo adalah sebagai berikut: piala dan sibori, ampul, Wiruk dan Dupa, serta lavabo dan kain purifikatorium. Dan jangan lupa untuk hormat setiap kali mengantar dan selesai mengantar barang-barang tersebut. Setelah itu, misdinar yang memegang Wiruk akan turun ke tangga nomor 2 untuk mendupai umat. Dengan urutan, mengangkat tangannya untuk mengajak umat berdiri, hormat, kemudian mendupai umat sesuai dengan tanda salib, yaitu tengah, kiri, dan kanan. Hormat kembali dan balik ke bantal.
Secara bersamaan, missioner lainnya mengantar lavabo bersama kain purifikatorium yang dibuka dan ditaruh di tangan sebelah kanannya kepada Romo. Untuk sementara, dupa ditaruh di meja credence. Setelah mengantar lavabo dan menggunakan hand sanitizer, dupa diambil kembali dari meja credence dan dibawa ke bantal melalui Gothic gong. Apabila alat-alat misa sudah berada di meja altar, misinar tidak perlu melayani Romo di altar, sehingga kedua misinar langsung turun dan hormat di Gothic. Dan kemudian langsung keluar secepatnya menuju lorong gong untuk mengambil wiruk dan dupa. Hormat dan tunggu di credence. Apabila Romo sudah menuangkan ampul ke dalam piala, kedua misinar maju ke meja altar dan Romo akan mengisi wiruk dan mendupai persembahan. Kemudian, misinar juga akan mendupai Romo, yang dilanjuti dengan petugas wiruk dan dupa langsung menuju ke tangga kedua. Petugas dupa mengangkat tangan untuk mengajak umat berdiri dan mendupai umat dengan arah tengah, kiri, dan kanan. Hormat kembali dan turun ke bantal sambil menyilang. Setelah itu, kedua misinar akan hormat dan petugas wiruk akan mundur satu langkah dan menghampiri petugas dupa. Petugas dupa akan memberikan dupanya kepada petugas wiruk untuk dikembalikan ke lorong. Misdinar petugas dupa akan mengambil bel dan mengebel setelah doa persiapan persembahan selesai, setelah kata amin. Pada saat kudus-kudus, misdinar petugas dupa menggeser bantal ke tengah dan langsung ke gong. Petugas dupa akan langsung naik saat kudus-kudus hampir selesai dan berlutut saat kudus-kudus telah selesai. Secara bersamaan, misdinar pembawa wiruk keluar saat kudus-kudus dengan keadaan wiruk yang sudah diisi dupa di lorong. Lalu, saat Romo membuat tanda salib, petugas gong akan membunyikan bel yang sudah tersedia di sisi gong. Sesaat sebelum konsekrasi, petugas gong harus menyalakan mic yang ada di dekat gong sebelum membunyikannya agar suara gong masuk ke dalam misa live streaming. Ketukan gong digantikan oleh ketukan wiruk, yaitu 3x3. Dan jangan lupa untuk membunyikan bel saat Romo berlutut. Setelah konsekrasi selesai, mic jangan lupa untuk dimatikan. Setelah Romo mengatakan dengan pengantaran Kristus hingga kata amin, petugas gong akan membunyikan bel kembali dan misdinar pembawa wiruk mengangkat bantalnya ke posisi semula dan mengembalikan wiruk ke lorong gong, kemudian langsung kembali ke Gothic gong. Sedangkan petugas gong langsung menuju ke Gothic. Pada saat salam damai, misdinar tidak boleh bersalaman satu sama lain atau diganti dengan namaste. Saat anak domba Allah, misdinar akan menggunakan hand sanitizer yang ada di Gothic. Dalam misa new normal, misdinar tidak akan menjaga titik komuni, sehingga lilin juga tidak harus dinyalakan. Setelah Romo memakan hosti, kedua misdinar akan berdiri dan jalan ke tengah untuk menerima komuni. Saat menerima komuni, misdinar menerima hosti menggunakan tangannya, bergeser ke samping, dan memakannya dengan cara memasukkan hosti lewat sisi bawah masker. Masker tidak boleh dibuka. Setelah menerima hosti, misdinar akan langsung ke bantal untuk hormat dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saat membereskan altar, hanya salah satu misdinar yang berdiri dan mengambil ampul berisi air untuk diberikan kepada Romo. Setelah itu, misdinar mengambil sisa sibori dan piala dari altar dan menaruhnya di credence, dan perlu diingat untuk hormat setiap kali mengantar ataupun mengambil barang. Setelah itu, pada saat doa selesai komuni, misdinar berdiri di tempat duduk masing-masing, mengikuti berkat baik berdiri maupun berlutut di atas altar, dan kemudian turun ke bantal masing-masing setelah berkat selesai.
Lalu, berlutut satu kaki bersama dengan Romo dan perarakan pulang seperti biasa. Terima kasih.